Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin sahabat hijrah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulannya bertaburan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menginginkan supaya kita bersih daripada dosa-dosa, maka Ramadanlah saatnya waktu yang tepat, momentum buat kita bersujud mengharapkan ridho dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lagi sesuatu yang kita harapkan selain daripada Allah mengampuni dosa kita. Kenapa? Kalau sudah Allah ampuni dosa kita, Allah meridhoi kita, sehingga apapun yang kita harapkan kepada Allah, maka Allah berikan kepada kita. Terutama harapan kita yang paling tertinggi adalah supaya kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan orang-orang saleh, terlebih kalau kita berkumpul dengan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya adalah terus kita melakukan taubatan nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosa. Sahabat sekalian, kalau saya tanya sekarang, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak punya dosa, kesalahan, tidak punya kekurangan? Maka semua makhluk yang ada di alam semesta ini otomatis punya kekurangan, punya dosa. Allah yang maha sempurna. Ketika kita berdosa, manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya khata', salah, wan nisyan, dan juga lupa. Ketika kita berdosa pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka satu yang harus kita lakukan adalah bertobat pada Allah. Dan baiknya Allah siapkan waktu-waktu untuk menghapus dosa kita. Di antaranya adalah Ramadan ke Ramadan, mukaffirat sebagai penggugur dosa. Salat ke salat, Jumat ke Jumat sebagai penggugur dosa. Subuh Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ya wallahu alam, bagaimana atau siapa yang mendapatkan ampunan dari Allah, wallahu alam. Tetapi ketika kita melaksanakan salat, janjinya adalah di sana penggugur daripada dosa. Tentunya salat yang baik. Menjelang ke waktu zuhur, kita kehidupan sehari-hari, banyak lihat sana sini, mendengarkan itu dan ini, dosa lagi muncul. Maka zuhur bersihkan lagi, wudu pembersih, salat pembersih. Masya Allah, kurang apa lagi yang Allah sudah siapkan. Setelah itu salatnya kita lakukan setiap hari, kemudian Allah ciptakan 1 bulan di dalamnya penuh dengan ampunan. Maka kurang apa lagi yang Allah berikan kepada kita. Yang kurangnya adalah kesadaran daripada kita untuk sujud memohon ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah perbanyak taubat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah kaki kita keluar, mata melihat, telinga mendengar, mulut berbicara, input masuk ke dalam otak, ke dalam hati. Apa yang kita lihat bisa mengundang dosa, bisa mengundang pahala. Apa yang kita dengar bisa mengundang dosa, bisa mengundang pahala, termasuk kemana arahnya. Kita melihat seseorang memakai motor baru, kita melihatnya masuk ke dalam hati, naik ke atas kepikiran. Kalau pikirannya negatif, hasilnya negatif. Oh, situ beli motor baru pasti nyicil. Belum apa-apa udah dijudge dia nyicil. Bisa jadi dia dapat rezeki nomplok, lalu kemudian dia beli dengan cash. Kan begitu. Lihat orang gak senyum, lalu kita muncul suudzon. Apa yang kita lihat itu bisa mengundang pahala atau dosa. Kalau mengundang pahala bagaimana? Melihat orang dapat rezeki, beli motor baru, terucap di sini, Masya Allah, tabarakallah, saya bangga, saya merasa senang, ikut senang melihatnya. Itu pahala. Mendoakan mudah-mudahan bahagia, motornya sehat, orangnya sehat, ya. Mengundang dosa, ini motor baru, cilaka siapa ke motor baru eta, bagi-bagi ada hutang can dibayar, dosa. Oke? Makanya ayo, apa yang kita lihat, apa yang didengar, undanglah pahala dengan itu.
Kalau terlanjur kita dosa-dosa, banyak suudzon yang kita lakukan, mata melihat ada suudzon, mendengar telinga ada suudzon, ketika didengarkan ada suudzon, maka momentum yang pas di Ramadan ini taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yo, kita banyak merenung, tafakkur, ya Allah, sehari ini apa yang kita lakukan? Hisab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum Allah menghisab kita. Merenung, sujud, di tempat sujud, di sajadah kita berdoa, ngangkat tangan pada Allah, ya Rabb, mohon maaf ya Allah, dosa-dosa kita lakukan banyak ya Allah. Mata, dosa mata begitu banyak, mulut begitu banyak, keluar kata-kata ghibah, membicarakan orang lain, berdusta, mendengarkan yang buruk-buruk, hati kita merasakan yang negatif-negatif. Ramadan momentum untuk bertaubat. Inilah yang Allah syariatkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi. Segera. Ini yang harus segerakan bertaubat. Kenapa disegerakan? Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal. Yang namanya meninggal itu tidak ada konfirmasi, tidak ada notifikasi, apalagi surat edaran, nggak ada. Meninggal itu datang tiba-tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa, setiap jiwa yang bernyawa akan merasakan kematian. Sebelum datang ajal datang menjemput, segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat sudah taubat, kemudian datang ke tempat untuk bertaubat, datang untuk segera minta ampunan, misalkan mau ke masjid, segera untuk sholat, di tengah jalan kita meninggal, insya Allah niat sudah baik, husnul khatimah. Tentunya itu orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sembarang orang niat bertobat kemudian pergi ke masjid meninggal husnul khatimah. Tidak sembarang orang niat dengan tulus ikhlas, memohon ampun pada Allah, memanjatkan pada Allah doa-doa, lalu dia benar-benar menyesal terhadap apa yang dilakukan, maka itu sudah orang yang baik, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kawan-kawan sekalian dapat hidayah dari Allah ya. Nah, maka Rasul sampaikan dalam hadisnya, Rasul sampaikan, idza kana awwalu lailah min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Ketika datang awal bulan Ramadan, Masya Allah, setan dan jin yang sangat jahat itu dibelenggu, dicancang itu setan jin. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka neraka itu. Sadar ini, harus sadar, paham ini. Allah menutup pintu neraka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan tidak ada yang tertutup satupun. Ramadan. Maka harus sadar dari dalam diri kita bahwa Ramadan ini mulia. Allah sajikan buat kita, berikan buat kita. Pintu surga terbuka. Wa yunadi munadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiy syarr aqsir, walillah utaqaw minan nar, wa dzalika kulla lailah. Lalu kemudian orang yang menyeru berkata, menyerukan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Kemarilah di Ramadan itu. Orang yang menginginkan kebaikan, kemari. Terbuka, ayo kemari. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahan. Orang yang ingin berdusta, korupsi, kolusi, nepotisme, orang yang ingin berdusta, orang yang ingin menipu, tahan. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Setiap malam begitu. Maka jangan sia-siakan. Bangun malam, baca Al-Quran, bertaubat pada Allah. Ingat dosa-dosa. Dosa pada orang tua, dosa pada ayah, ibu, pada anak, mencubit, menjewer, berteriak keras pada anak. Dosa pada istri, dosa pada suami, dosa pada orang-orang sekitar tetangga. Ingatlah dosa-dosa itu, lalu kemudian sujud pada Allah, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat 3. 1. Menyesal. 2. Tidak ingin kembali kepada yang sudah dilakukan. 3. Tentunya karena Allah, ikhlas. Ya, makanya ayo sahabat hijrah, taubat sangkut paut dengan hijrah.
ketika sudah taubat, hijrah pindah ke tempat yang baik, lalu istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ramadan bulan penuh ampunan. Setelah taubat, bulan setelahnya kita istiqomah dalam kebaikan. Ingat, sebarkan video ini, sharekan yang banyak supaya antum juga bisa mendapatkan kebaikan. Banyak orang yang taubat gara-gara menonton video ini, kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum yang menyebarkannya kembali, insya Allah Allah berikan juga pahala sebagai ganjaran telah menyebarkan hal-hal yang positif. Oke, maka sebagai penutup dalam tema kita kali ini, ayo datangi masjid, gelar sejadah di rumah boleh, malam waktu tahajud sujud, berbisik di bumi, biarkan Allah mendengarkan, mengabulkan doa kita, taubat kita. Wallahu a'lam bissawab. Doakan kami semua tetap istiqomah dan antum semuanya juga istiqomah. Billahil hidayah wat taufiq war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.